Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Retno Wulandari dan kali ini masih di episode membacakan cerita untuk anak-anak yang sedang belajar di rumah. Kali ini kita baca cerita tentang Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris, nabi yang gemar belajar. Nabi Idris alaihissalam lahir di daerah Babilonia dan sekarang masuk ke dalam wilayah Irak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya untuk berdakwah kepada keturunan Qabil. Nabi Idris alaihissalam termasuk Bani Adam generasi ke-6. Buyutnya yang bernama Kinan merupakan cicit dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah Bani Adam pertama yang pernah menginjakan kakinya di surga. Sebenarnya nama asli Nabi Idris alaihissalam adalah Hanuk. Nama Idris sendiri merupakan gelar. Gelar tersebut berasal dari kata darasa yang berarti belajar. Nabi Idris alaihissalam mendapatkan gelar itu karena ia banyak mempelajari kitab dan suhuf atau lembaran wahyu yang berisi ajaran Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Syits alaihissalam. Kegemarannya dalam belajar membuat Nabi Idris alaihissalam berpengetahuan luas. Dari dirinya lah manusia mengenal berbagai ilmu pengetahuan dan keahlian. Contohnya astronomi, matematika, menulis dengan pena, dan menjahit. Peradaban manusia berkembang seiring dengan perjalanan sejarah. Bentuk komunikasi manusia pun tak lagi sekedar berupa komunikasi lisan, tetapi juga berupa komunikasi tulisan. Sebenarnya budaya tulis sudah muncul sebelum masa Nabi Idris alaihissalam. Meskipun demikian, gambar, simbol, dan huruf saat itu tidak dibuat dengan menggunakan pena. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah manusia yang pertama kali menulis dengan pena dan memperkenalkannya kepada orang lain. Pena yang digunakan pada masa Nabi Idris alaihissalam berbeda dengan pena yang dikenal pada saat ini. Pena pada masa tersebut berupa serpihan batu atau kayu untuk menggoreskan gambar, simbol atau huruf di atas lempengan lumpur lunak yang nantinya dijemur agar mengeras. Selain pena, Nabi Idris alaihissalam juga memperkenalkan cara menjahit baju. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang menjahit pakaian. Ia menjahit sendiri pakaian yang dikenakannya. Keterampilan Nabi Idris alaihissalam ini merupakan bentuk petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia agar manusia dapat membuat pakaian yang layak. Saat ini, sebagian besar pakaian manusia dibuat dengan menggunakan berbagai mesin jahit yang modern dan praktis. Meskipun demikian, cara menjahit baju dengan menggunakan tangan seperti yang diajarkan oleh Nabi Idris alaihissalam masih tetap digunakan terutama untuk memasang bagian pakaian yang sulit dilakukan dengan menggunakan mesin. Sebagaimana rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifah, Allah memberikan berbagai petunjuk dan ilmu kepada manusia agar mampu memakmurkan bumi dan menjaganya dari kerusakan. Di antaranya adalah ilmu perbintangan atau astronomi dan ilmu hisab atau matematika yang memiliki peranan penting dalam kehidupan umat manusia. Nabi Idris alaihissalam merupakan salah satu pelopor yang mengkaji astronomi atau ilmu yang mempelajari bintang dan benda langit lainnya. Nabi Idris alaihissalam mengetahui bahwa bintang tidak hanya sekedar menjadi penghias langit malam, bintang ternyata banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Hal tersebut sesuai dengan surat Al-An'am ayat 97 yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bintang agar manusia menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Nabi Idris tidak hanya menjadi pelopor dalam bidang astronomi, tetapi juga dalam bidang matematika. Dalam kitab Al-Bidayah yang ditulisnya, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Nabi Idris adalah orang yang pertama kali mengkaji ilmu hitung atau matematika, kemudian memperkenalkannya kepada masyarakat Babilonia. Kota modern di lembah dua sungai. Nabi Idris lahir dan tumbuh di Babilonia. Babilonia berkembang di tanah subur Mesopotamia yang berada di antara sungai Eufrat dan sungai Tigris. Tanah yang subur membuat kebudayaan Babilonia berkembang pesat. Pada masa Nabi Idris, masyarakat Babylon telah mengalami kemajuan yang luar biasa. Mereka telah mampu membangun kota-kota modern dengan jumlah kota modern yang sudah dibangun mencapai lebih dari 100 kota. Bukan hanya kota modern, bahasa juga berkembang pesat di Babilonia. Saat itu ada lebih dari 70 ragam bahasa yang digunakan oleh masyarakat Babilonia untuk berkomunikasi. Keadaan dunia pada masa Nabi Idris berbeda dengan saat ini. Saat itu, bumi dibagi menjadi 4 wilayah kekuasaan. Masing-masing wilayah kekuasaan tersebut dipimpin oleh seorang raja. Keempat raja adalah Ilawis, Zeus, Iskalbius, dan Zeus Ammon. Dakwah kepada keturunan Qabil.
Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Nabi Idris alaihissalam merupakan manusia yang pertama kali mendapatkan amanah kenabian selain Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Syed alaihissalam. Dari 25 nabi dan rasul, Nabi Idris merupakan nabi pertama yang mendapat perintah untuk berdakwah ke suatu kaum, dan kaum tersebut adalah dzurriyyah Qabil atau keturunan Qabil. Nabi Idris mengajak kaumnya untuk mengamalkan agama yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Syed. Sayangnya di antara mereka banyak yang menentang, hanya sedikit yang mentaatinya. Dengan jumlah pengikutnya yang hanya sedikit tidak menyurutkan langkah Nabi Idris alaihissalam untuk tetap berdakwah kepada umat manusia. Nabi Idris tidak selamanya tinggal di Babilonia. Ia berniat hijrah ke tempat yang penduduknya mau menerima dakwahnya. Nabi Idris memilih Mesir sebagai tujuan hijrah. Nabi Idris mengajak pengikutnya untuk berhijrah. Pada awalnya mereka enggan meninggalkan Babilonia karena merasa tanah di Babilonia lebih subur dibandingkan Mesir. Nabi Idris meyakinkan pengikutnya jika mereka mau berhijrah, maka Allah akan memberikan ganti yang jauh lebih baik. Akhirnya Nabi Idris dan pengikutnya hijrah ke Mesir. Sampai di Mesir, pengikut Nabi Idris langsung bertasbih dan memuji Allah saat melihat sungai Nil yang besar dan tanah di sekitarnya yang subur. Memang benar, Allah memberikan ganti yang lebih baik kepada mereka. Teladan dalam beribadah. Nabi Idris menjadi teladan dalam beribadah. Ia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan manusia dalam menjalankan hidupnya haruslah diniatkan untuk beribadah. Hal tersebut mencerminkan bahwa manusia adalah hamba Allah. Pemahaman inilah yang membuat Nabi Idris sangat tekun dalam beribadah kepada Allah. Suatu ketika Allah memberitahu Nabi Idris bahwa Allah akan menerima amal ibadahnya setiap hari. Pemberitahuan tersebut membuat Nabi Idris gembira dan bersyukur. Ia semakin giat beribadah dan terus meningkatkan kualitas ibadahnya. Nabi Idris pandai memberikan nasihat. Nabi Idris dikenal sebagai nabi yang pandai memberikan nasihat kepada kaumnya. Ia mengajarkan bahwa yang terbaik dari dunia hanyalah kelelahan dan seburuk-buruknya adalah penyesalan. Ia melarang umatnya untuk iri kepada orang lain atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, karena orang itu hanya menikmati sebagian kecil saja dari pemberian tersebut. Nabi juga mengatakan bahwa cinta dunia dan cinta akhirat selamanya tidak akan pernah bertemu dalam satu hati. Sebelum meninggal dunia, Nabi Idris sempat memberikan wasiat secara khusus kepada anak-anaknya. Dalam wasiatnya, Nabi Idris selalu meminta anak-anaknya agar senantiasa menjaga keikhlasan dalam beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, serta selalu menjaga hidup dengan kejujuran dan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian tadi cerita Nabi Idris yang pertama. Nantikan cerita berikutnya di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.